Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Serapi apapun bangkai ditutupi, tetap saja bau busuknya akan menyebar. Pantun ini mungkin cocok digambarkan dalam film yang akan kita bahas kali ini. Berjudul Red Akeli Hai dan diproduksi tahun 2020. Film ini berkisah tentang penyelidikan yang dilakukan inspektur kepolisian dalam menemukan pelaku pembunuhan kepada konglomerat yang bernama Tuan Ragu Bersih. Ia dibunuh di rumahnya sendiri saat acara pernikahannya berlangsung. Baiklah, tanpa berlama-lama di awal langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di sebuah rumah kecil tinggallah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang merupakan inspektur kepolisian bernama Jatil Yadav. Malam itu Jatil mendapatkan perintah langsung dari Kapolsek untuk menyelidiki kasus pembunuhan kepada konglomerat yang bernama Tuan Ragu Bersih. Segera ia pun pergi ke TKP. Di sana ia disambut oleh adik ipar korban yang bernama Rames. Pembunuhan korban bertepatan dengan hari pernikahannya yang kedua. Rames menjelaskan jika korban sudah ditinggal mati istri pertamanya 5 tahun yang lalu. Korban memiliki 2 anak yang bernama Karan dan Karuna. Ketika menaiki tangga, Jatil menginjak pecahan kaca lentera yang tak sengaja dijatuhkan oleh pembantu keluarga yang bernama Cuni. Istri saudara laki-laki korban yang bernama Nyonya Pramila kemudian menyuruh Cuni untuk segera membersihkannya. Orang pertama yang menemukan korban sudah tak bernyawa adalah Vikram, yang merupakan anak laki-laki Nyonya Pramila. Vikram menjelaskan, dia pergi mengantarkan tunangannya yang merupakan putri dari MLA Munaraja yang juga kerabat dekat dari korban sekitar pukul 21.30. Kemudian ia kembali sekitar 23 dan sempat bertelepon dengan korban di pukul 23.30. Kemudian pada pukul 00.30 ia membawa ibu beserta saudarinya ke kuil dan menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Jatil melihat sebuah senapan yang digunakan si pelaku untuk membunuh korban. Diketahui senapan itu diambil pelaku dari ruang kerja korban dengan memecahkan kaca kabinet. Rames juga menunjukkan sebuah tangga dari belakang rumah yang bisa digunakan menuju kamar korban dan kamar lainnya yang berada di lantai atas. Jatil menaiki tangga itu, kemudian melihat kamar pengantin wanita yang bernama Rada. Tak lama suami dari Karuna bernama Raffi datang dan membuat keributan. Ia menuduh Rada yang membunuh ayah mertuanya. Saat Raffi hendak menemuinya, Jatil menghalau dan memukulnya karena yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak tepat. Jatil kemudian menanyai Rada tentang asal-usulnya, namun Cuni yang saat itu berada di sana berkata, Rada tak memiliki keluarga, dahulu statusnya sama seperti dirinya. Jatil menanyai di mana Rada saat pembunuhan terjadi. Rada berkata jika malam itu ia berada di lantai bawah dan tidak pernah naik ke lantai atas. Jatil memberikan perintah kepada semua anggota keluarga agar tidak meninggalkan rumah sebelum ia memutuskan siapa pelaku yang sebenarnya. Sebelum pergi, Cuni datang memberikan sebuah memo kecil kepada Jatil yang ditulis Rada untuknya. Sesampainya di rumah, ia membuka memo itu dan teringat kejadian 5 tahun yang lalu. Saat itu, Jatil sedang menaiki kereta api. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan pria tua yang berteriak minta tolong kepadanya. Ia mengatakan ketika ia tertidur, putrinya hilang dari sisinya. Jatil kemudian membantu mencarinya, dan ternyata putri si pria tua itu adalah Rada yang hendak melompat dari kereta. Sembari si pria itu beristirahat, Jatil berkata jika ia yang akan menjaga putrinya agar tidak melakukan hal yang bodoh.
Bersama rekannya yang bernama Nandu, Jatil mempelajari video rekaman selama pernikahan. Di sana juga terlihat MLA Munaraja yang datang bersama putrinya. Diketahui jika kesuksesan Munaraja dalam memenangkan pemilu adalah karena bantuan dari Raghuversingh. Namun di pemilihan berikutnya ia tak lagi mendapatkan bantuan karena Tuan Raghuver memilih untuk mencalonkan diri. Dan untuk memenuhi syarat pemilihan, Tuan Raghuver harus menikah terlebih dahulu demi mengubah status dudanya. Karena saat itu korban tak memiliki surat wasiat satupun, dipastikan semua harta yang ia miliki akan jatuh ke tangan Radha. Pihak keluarga yang tidak terima kemudian mengkambing hitamkan Radha sebagai pelaku pembunuhan, agar harta korban tidak jatuh ke tangannya. Nandu menganggap keputusan itu sebagai keputusan yang masuk akal. Nantinya mereka juga tak akan lama-lama menyelidiki kasus tersebut. Tetapi Jatil tak setuju begitu saja. Ia merasa harus menyelidiki bagaimana latar belakang korban sehingga ia dibunuh seperti itu. Karena diketahui setelah pembunuhan itu tidak ada benda yang hilang dari kamar korban. Ini menandakan jika ada seseorang yang sangat dendam kepadanya. Jatil melanjutkan penyelidikan. Di kamar korban ia menemukan beberapa foto polaris yang menampilkan bibir dan bekas kekerasan dari wanita yang tidak tahu itu siapa. Di bawah tempat tidurnya, Jatil juga menemukan sebuah manik-manik yang terjatuh dengan bercak darah korban. Di luar rumah, Radha berteriak karena Karan hendak melukainya dengan senapan. Jatil kemudian menampar Karan dan menghentikan tindakan bodohnya. Raffi yang berada di sana tak terima atas apa yang dilakukan Jatil kepada adik iparnya. Ia mengancam dan segera memberitahukan hal itu kepada MLA Munaraja. Namun Jatil tak menghiraukannya dan kembali melanjutkan penyelidikan. Jatil berbicara kepada Radha untuk kedua kalinya. Ia bertanya bagaimana dirinya bisa sampai di rumah ini. Radha mengatakan jika setelah kematian ibunya, ayahnya menjualnya kepada MLA Muna lalu diserahkan kepada Raghuversingh. Radha menyalahkan Jatil atas kejadian 5 tahun yang lalu. Jika saat itu Jatil tidak menemukannya, mungkin ia tidak akan seperti ini. Namun Jatil tak menganggap dirinya bersalah karena Radha juga tak memberitahukan apa yang menimpanya saat itu. Radha menunjukkan bekas luka di punggungnya, dan luka itu sama persis dengan foto yang dilihat Jatil barusan. Setelah interogasi singkat, Jatil menyimpulkan jika Radha tidak bersalah dan semampunya ia akan menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Namun jika Radha berbohong atas keterangan yang ia berikan, Jatil juga tidak akan memaafkannya. Sebelum pergi dari sana, Jatil melihat seorang wanita bisu di pekarangan rumah. Wanita tersebut adalah nenek dari Chuni yang dulunya juga pembantu di rumah itu. Buat kalian yang masih bingung dengan orang-orang yang berada di sekitar korban, ini saya buatkan gambarannya ya. Dari penyelidikan sementara, Jatil menyimpulkan jika korban meninggal bukan pukul 00.30, melainkan sekitar pukul 22 saat kembang api dimainkan. Sehingga ketika korban ditembak, suaranya tidak akan terdengar karena tertutup suara kembang api. Ia pun mencurigai Vikram atas pernyataan yang pernah ia berikan. Jatil menyuruh Nandu memeriksa panggilan telepon yang dilakukan Vikram saat pukul 23.30. Perkataan Vikram saat itu benar karena nomor itu memang nomor korban. Akan tetapi sebelum dan sesudahnya Vikram juga menelepon panggilan kepada nomor korban yang satunya lagi. Setelah Jatil menelepon nomor itu, ia terkejut karena yang menjawabnya adalah seorang wanita yang tak lain adalah Radha. Esoknya Jatil segera menjumpai Radha dan memintanya berterus terang. Radha kemudian mengakui jika selama ini ia dan Vikram juga menjalin hubungan kasih.
Jatil sedikit tak percaya apa yang dilakukannya, di mana Radha bisa bercinta dengan dua pria yang berada dalam satu rumah. Namun hal itu dilakukan Radha dengan senang hati karena dahulunya ia juga mencintai Vikram. Jatil mengembangkan penyelidikan kepada Vikram. Ia menyimpulkan jika Vikram menggunakan tangga belakang untuk membunuh korban pada pukul 22. Namun hal itu dibantah Vikram. Ia berkata, jika aku membunuh korban saat itu, lantas siapa yang meneleponku pada pukul 23.30? Ia kemudian menantang Jatil untuk mencari bukti sebelum menuduhnya sebagai pelaku. Kepolisian sudah memeriksa barang bukti senapan dan ponsel korban, namun tidak ditemukan sidik jari siapapun. Hal itu membuat Jatil semakin penasaran. Jatil kembali memeriksa rekaman pernikahan. Tepat pukul 23.00 saat listrik padam, ia melihat Chuni naik ke lantai atas menuju kamar korban dengan membawa lentera. Merasa jika Chuni mengetahui sesuatu, ia pun segera datang ke kediamannya. Chuni tak memberitahukan kepada Jatil dengan siapa ia berada saat itu. Ia takut jika ia memberitahunya, maka nyawanya akan terancam. Alih-alih mendapatkan informasi tentang korban, Jatil malah mendengar keluhan Chuni atas kinerja kepolisian. Dahulu ia pernah membuat laporan FIR atas kematian ayahnya dengan Nyonya Raghuver. Namun Kapolsek menganggap jika ayahnya dan Nyonya Raghuver hanya kecelakaan dan dirampok orang tak dikenal, sehingga ia dengan sengaja menutup kasusnya dan tak melanjutkannya. Nenek Chuni yang saat ini gila juga disebabkan dengan tindakan kepolisian yang tidak menegakkan keadilan dalam kasus itu. Kemudian diperlihatkanlah kejadian 5 tahun yang lalu. Nyonya Raghuver bersama ayah Chuni sedang menuju Kanpur dengan menggunakan mobil sedan. Mobil mereka kemudian ditabrak oleh sebuah truk dari belakang hingga terbalik dan jatuh ke bawah jalan. Kemudian dari dalam truk keluar seorang pria dan langsung membunuh mereka. Setelah terbunuh, pria itu membawa kedua mayat ke pabrik penyamakan kulit hewan. Ia kemudian menguburnya dan menyiramkan asam agar badan korban melepuh dan tidak menimbulkan bau. Namun dalam aksinya, tangan si pria terkena cipratan asam yang membuatnya hampir saja terkapar. Merasa kasus ini ada kaitannya dengan kasus Tuan Raghuver, Jatil segera mencari berkas laporan FIR yang pernah diajukan Chuni. Ia pun mempelajarinya dengan teliti. Keesokan harinya ia menjelaskan kepada Nandu jika ada kejanggalan dalam kasus kematian Nyonya Raghuver, di mana setelah kejadian itu esoknya kepolisian Akbarpur mendapatkan kabar kecelakaan dengan mobil yang sama. Akbarpur terletak di antara Gwalior dan Kanpur, sehingga bisa dipastikan jika si pelaku sengaja membawa mobil mereka dari Kanpur dan meletakkannya di Akbarpur untuk mengaburkan TKP. Jatil kembali melanjutkan penyelidikannya. Ia mendatangi kantor kepolisian Akbarpur. Setelah melihat barang bukti, ia menemukan pecahan bemper dari truk yang menabrak mobil Nyonya Raghuver. Setelah disambungkan, terlihatlah logo dari pabrik kulit penyamakan hewan bernama Jazmau. Tak menunggu lama, ia pun segera bergegas ke sana. Setelah diselidiki, ia pun mengetahui jika pemilik pabrik itu adalah MLA Munaraja, dan orang yang mengelolanya adalah pelaku pembunuhan Nyonya Raghuver dan ayah Chuni. Kepada Chuni, Jatil mengatakan jika ia sudah mendapatkan titik terang dari kasus pembunuhan ayahnya. Namun ia meminta kepada Chuni untuk menjadi informan dari kasus pembunuhan Tuan Raghuver. Jatil kembali melanjutkan penyelidikan.
Kini ia bertanya kepada Karuna tentang kelakuan ayahnya selama masih hidup. Karuna mengatakan ayahnya sering membawa wanita asing yang berbeda-beda ke rumah mereka untuk dijadikan pelampiasan nafsunya. Ayahnya juga seorang yang sangat keras kepala dan tak ada yang berani menasehatinya, termasuk sang ibu. Karuna juga menambahkan, Vikram, Vasudha, dan Nyonya Pramila berada di rumah ini baru beberapa tahun yang lalu. Ia juga mengisyaratkan kepada Jatil jika ia tidak nyaman dengan keberadaan Pramila dan Vasudha yang selalu saja mengawasinya. Jatil juga melakukan interogasi kepada Nyonya Pramila dan Vasudha, namun ia tidak menemukan kecurigaan. Sehingga ia pun memutuskan untuk kembali menemui Radha. Jatil berkata, jika kemungkinan besar tuduhan akan tertuju kepada Radha dan Vikram yang secara garis besar merekalah yang memiliki masalah dengan Raghuver. Namun Radha menolak tuduhan itu. Ia berkata walaupun ia sering mengalami kekerasan dari Raghuver, tetapi ia tidak pernah berniat membunuhnya. Di malam hari, Jatil melanjutkan penyelidikan ke kamar Tuan Raghuver. Ia menemukan laporan medis dari klinik Susteran Sarma. Keesokan paginya, Jatil mendapatkan kabar jika Chuni telah tewas karena dicekik oleh seseorang. Jatil mencurigai pria yang mengelola pabrik milik MLA adalah pelakunya. Jatil mengajak Nandu untuk menangkapnya. Namun Nandu menolaknya. Ia menganggap jika Jatil sudah terlalu jauh melakukan penyelidikan dengan mengaitkan kasus yang berbeda. Baginya kasus kematian Tuan Raghuver sebenarnya sederhana, karena kemungkinan besar pelakunya adalah Radha dengan motif balas dendam. Setelah itu Nandu meminta izin kepada Kapolsek agar segera melakukan penangkapan. Namun Jatil lagi-lagi meyakinkan Nandu jika bukan Radha lah pelakunya. Nandu tak menghiraukan perkataan Jatil. Ia memberitahu jika nanti sore ia akan membawa Radha atas perintah Kapolsek. Untungnya Jatil datang tepat waktu. Ia segera membawa Radha pergi dari rumah itu dan menaiki kereta menuju bungalow di Gwalior yang sering ditempati Radha bersama Tuan Raghuver dahulu. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria mengikuti dan menaiki kereta. Malam hari terjadi perkelahian antara Jatil dengan si pria itu, yang tak lain adalah pria yang mengelola pabrik kulit milik MLA. Radha datang membantunya dan mereka pun berhasil menjatuhkan si pria itu dari kereta. Tak lama Jatil dan Radha pun sampai di bungalow. Sementara di sisi lain, Nandu sedang memeriksa jasad Chuni. Dokter forensik mengatakan jika di kuku Chuni terdapat potongan kulit mati dari pelaku. Hal itu terjadi karena Chuni melakukan perlawanan ketika ia mendapatkan serangan. Nandu segera menemui Kapolsek untuk menyerahkan laporan autopsi. Sebelum memasuki ruangan, ia melihat MLA dan seorang pria ikut keluar bersama Kapolsek. Ia menemukan jika pria yang bersama mereka memiliki kulit tangan yang mati dan terluka. Sehingga ia menyimpulkan jika yang dikatakan Jatil akan keterkaitan MLA adalah benar adanya. Nandu mendatangi rumah Chuni dan bertemu dengan sang nenek. Ia menunjukkan foto pria itu sebagai pelaku pembunuhan Chuni. Namun nenek hanya diam dan tak menjawab apapun. Tetapi di wajahnya tersirat dendam yang sangat besar kepada pria itu. Di bungalow, Jatil yang memeriksa tas yang dibawa Radha menemukan selendang dengan manik-manik yang sama yang ia temukan di kamar Tuan Raghuver. Hal itu menyimpulkan jika Radha telah berbohong kepadanya, karena sebenarnya Radha berada di kamar korban ketika malam tersebut. Radha akhirnya mengakui ketidakjujurannya, namun ia tetap mengatakan jika bukan ialah pelakunya. Bersamaan dengan itu, Radha pun menjelaskan yang terjadi di malam tersebut. Aku dan Vikram saat itu sudah menyusun rencana untuk kawin lari.
Namun ketika aku melihat Vikram bersama tunangannya, aku sadar jika kawin lari itu tidak akan pernah dilakukan Vikram. Kemudian ketika Vikram mengantarkan tunangannya pulang, aku menelponnya berkali-kali dengan menggunakan ponsel Tuan Raghuver. Setelah kembali ke rumah, aku mengancam akan memberitahukan hubungan kami kepada Tuan Raghuver. Sesampainya di kamar Tuan Raghuver, listrik tiba-tiba menyala dan kami berdua terkejut ketika melihat Tuan Raghuver sudah tak bernyawa. Chuni yang saat itu datang membawakan lentera ke kamar Tuan juga ikut menyaksikan. Vikram kemudian menyuruhku turun, dan setelah itu aku tidak tahu lagi apa yang diucapkannya kepada Chuni. Tak lama Vikram datang dari pintu depan dan mengantar semua orang ke kuil, kemudian mengatakan jika ia baru saja menemukan Tuan Raghuver sudah tak bernyawa. Bersamaan dengan itu, Jatil mendapatkan telepon dari Nandu. Ia memberitahu jika orang yang membunuh Chuni adalah pria itu, dan hal itu dilakukan atas perintah MLA Muna demi melindungi Vikram. Dengan kata lain, posisi Radha saat ini akan semakin tersudut. Karena Chuni sekarang sudah tidak ada, Jatil tak punya cukup bukti lagi untuk menemukan petunjuk. Ia pun menyerahkan Radha ke kantor polisi dan memberitahukannya kepada Kapolsek. Di sela keputusasaannya, Jatil membuka laporan medis yang kemarin ia temukan. Seolah mendapatkan petunjuk, ia kemudian menjumpai Ramesh dan bertanya tentang Nyonya Raghuver. Di dalam laporan itu tertulis jika Nyonya Raghuver telah melakukan aborsi, dan aborsi itu dilakukan 1 hari sebelum kecelakaan yang menimpanya. Hal itu ditentang oleh Ramesh karena menurutnya kakaknya saat itu tidak sedang hamil. Jatil kembali melanjutkan penyelidikan kepada penjaga bungalow. Dari interogasi yang ia lakukan, Nyonya Raghuver ternyata sudah mengetahui tentang laporan aborsi yang mengatasnamakan dirinya. Dan karena penasaran, ia menyuruh Pak Penjaga agar memberitahunya jika Tuan Raghuver datang bersama wanita asing. Sang penjaga tidak tahu siapa nama wanita itu, namun ia sering melihatnya beberapa kali datang bersama Tuan Raghuver. Jatil kembali menyelidiki barang-barang yang ada di bungalow. Ia pun menemui sebuah kamera Polaris dan lencana sekolah. Keesokan paginya, ia mendatangi sekolah dan meminta beberapa keterangan dari kepala sekolah. Wait, sampai di sini mungkin sebagian dari kalian pasti sudah tahu siapa wanita yang dimaksud ya. Yang mungkin saja ia ada kaitannya dengan pembunuhan Tuan Raghuver. Tapi kalau kalian belum bisa menebaknya, yuk kita lanjut. Untuk memastikan kebenaran akan penyelidikannya, ia kemudian memutar kembali rekaman saat pernikahan. Bersamaan dengan itu, Jatil mendapatkan telepon dari Nandu. Ia diperintahkan Kapolsek membawa Radha yang kini terduga pelaku ke bawah jembatan di tengah kota. Sampainya di sana, Nandu melihat sebuah mobil yang sudah menunggu mereka. Ternyata itu adalah kawanan si pria pembunuh bersama anak buahnya. Pria itu kemudian memeriksa mobil Nandu dan membuka pintu belakang. Namun tiba-tiba sebuah sepakan melayang ke dadanya, dan ternyata itu adalah Jatil. Singkatnya terjadilah aksi tembak-menembak. Mengetahui jika semua anak buahnya telah tewas, pria itu pun melarikan diri. Nandu mengejarnya, namun karena kehilangan jejaknya, ia juga memutuskan untuk kembali. Si pria pembunuh yang sudah berada di rumahnya kemudian dikejutkan dengan seseorang yang menyiramkan bensin ke tubuhnya. Ternyata itu adalah nenek Chuni yang hendak membalaskan dendam. Ia segera menghidupkan api dan membakarnya hidup-hidup. Saat MLA Muna berkumpul dengan seluruh keluarga Tuan Raghuver, mereka dikejutkan dengan kedatangan Radha dan Inspektur Jatil.
Di sini akhirnya Jatil mengungkapkan semuanya. Pertama, ia menunjuk Muna sebagai pelaku pembunuhan kepada Nyonya Raghuver dan supirnya 5 tahun yang lewat. Ia memerintahkan anak buahnya si pria pembunuh mengubur mereka di pabrik penyamakan kulit yang ia miliki. Malam saat kejadian itu, Nyonya Raghuver pergi ke Bungalow atas laporan Pak Penjaga. Ia kemudian melihat aksi tak senonoh suaminya kepada seorang pelajar wanita yang ternyata itu adalah Vasuda. Saat itu Vasuda masih sangat belia, namun ia sudah sering mendapatkan perlakuan kasar dari pamannya sendiri. Tanggal 14 Maret, Vasuda melakukan aborsi di Kesusteran Sarma, Gwalior dan mengatasnamakan nama Nyonya Raghuver di laporan medisnya. Tanggal 15 Maret, kepala sekolah mensekorsnya dan memberitahu walinya yang tak lain adalah Tuan Raghuver sendiri. Vasuda dikeluarkan dari sekolah dan malam itu juga Nyonya Raghuver bersama supirnya hilang. Tanggal 16 Maret, Chuni membuat laporan FIR namun tak pernah diselidiki. Di malam pernikahan Raghuver dengan Radha, Vasuda juga terlihat menggunakan 2 selendang yang berbeda. Selendang pertama ia pakai di bawah pukul 22. Vasuda juga tak terlihat di video rekaman saat kejadian itu berlangsung. Ia terlihat beberapa saat kemudian dengan menggunakan selendang yang berbeda. Dengan begitu tersimpullah jika Vasuda adalah orang yang membunuh Tuan Raghuver Singh dengan motif balas dendam. MLA Muna yang sudah terpojok dengan hal itu kemudian angkat bicara. Terungkaplah satu fakta lagi. Malam ketika Nyonya Raghuver mengetahui kejahatan suaminya kepada Vasuda, orang pertama yang ia telepon adalah Nyonya Pramila. Pramila merasa terkejut, namun ia lebih memilih menutupi kebenaran. Pramila kemudian mengabari Munaraja dan memberikan perintah kepadanya untuk membunuh Nyonya Raghuver demi menutupi kejahatan Tuan Raghuver. Setelah mengetahui semua kebenarannya, Vikram merasakan kekecewaan yang mendalam kepada ibunya. Vasuda juga berlinang air mata. Ia tak menyangka jika selama ini ibunya yang sudah mengetahui kejahatan sang paman lebih memilih diam karena harta. Pramila kini merasa tak memiliki harga diri di hadapan keluarga dan anak-anaknya, sehingga ia memilih bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian diperlihatkan scene di mana Vasuda menghabisi nyawa Raghuver. Malam itu ia menemui pamannya seorang diri dan mengucapkan selamat kepadanya. Raghuver malah mempermalukannya tanpa rasa malu. Karena merasa terhina, Vasuda sangat marah dan ia tak sengaja memecahkan kabinet yang berisikan senapan. Saat kembang api sedang meriah, ia datang ke kamar Raghuver dengan membawa senapan dan langsung menembak tepat di dadanya. Dengan perasaan dendam yang selama ini ia simpan, Vasuda memukul wajah Raghuver berkali-kali dengan ujung senjatanya. Ketika hendak pergi, ia merasakan jika selendangnya tersangkut di tangan Raghuver. Ia segera menariknya. Namun manik-manik yang terjatuh dan selendang yang ia sembunyikan di tas Radha adalah bukti kuat kalau dialah pelakunya. Bersamaan dengan itu, film pun berakhir. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Buat kalian yang ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad pamit undur diri. Jangan lupa hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.